Tes tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai men, perkenalkan namaku si Kupluk Cinta. Kali ini saya akan membuat sebuah bahasan dengan sesingkat-singkatnya yang mengambil sebuah tema cinta. Kali ini saya akan membahas sebuah tema dengan berjudul semua orang berhak merasakan cinta. Ketika aku merenungi ungkapan para filosof tentang cinta, mereka mengungkapkan bahwa cinta adalah suatu gejolak dari kekosongan jiwa. Mereka juga berpendapat bahwa cinta hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang mempunyai kecerdasan yang tinggi dan ketampanan. Sungguh sangatlah tidak adil jika cinta hanya bisa dirasakan oleh segelintir orang seperti itu. Tengoklah diriku. Aku bisa dibilang tidak terlalu cerdas dan juga tidak bodoh. Karena nilai ujian matematikaku pada saat ujian akhir nasional pada waktu SMA itu aku mendapatkan nilai yang sempurna, yaitu 100. Wow. Oke. Dan sekarang saya bekerja sebagai seorang engineer di sebuah perusahaan ternama di Jakarta. Dan juga saya tidaklah ganteng. Bahkan orang bilang wajahmu kalah jauh dengan orang Korea. Tapi istriku dan ibuku, dua bidadari ini, selalu bilang bahwa aku adalah orang yang paling tampan sedunia. Bahkan anakku yang kecil yang berumur 3 tahun selalu bilang katanya ayah ganteng. Oke. Kita kembali lagi ke awal tentang bahasan kita tentang cinta. Menurutku, cinta itu bisa dirasakan oleh semua orang, termasuk diriku. Aku juga pernah jatuh cinta, terutama pada istriku sendiri. Rasanya sama. Rasanya seperti itu. Rasa dicintai dan mencintai. Sangatlah bahagia dan juga sedih. Kenapa aku bisa berkata seperti itu? Karena kadang ketika kita jatuh cinta, kita seolah-olah dibuat fluktuatif. Kadang naik, bahagia, kadang down, benar-benar menderita. Dan itu adalah sebuah pengorbanan cinta. Dan cinta hanya bisa dirasakan sesuai dengan kadar orang yang mencintainya, yaitu semakin besar kadar orang jatuh cinta, maka semakin besar pula rasa cintanya. Sesungguhnya cinta itu menurutku bisa menggabungkan dua rasa yang berlawanan, yaitu contohnya ada seorang kekasih yang kekasih itu sudah lama jauh terpisah, dan di suatu saat, pada saat ini dia berjumpa, dia bertemu, dia bahagia, dan dia senang, dia very bahagia karena dia bisa bertemu, dia bisa berinteraksi dengan kekasihnya, dia bisa bercengkrama, dia bisa berbagi, sharing, dan sebagainya. Tapi di sisi lain, jika dia memikirkan bahwa dia ingat bahwa dia akan berpisah, maka hatinya akan menderita, hatinya akan sedih, karena dia akan ingat bahwa dia akan terpisah lagi dengan kekasihnya. Seperti itu. Dalam satu sisi, cinta bisa menyatukan
dua hal yang berlawanan. Dalam hal ini, bahagia dan menderita, sedih dan senang. Oke. Ini menunjukkan bahwa nikmat kebahagiaan di dunia ini tidaklah sempurna, termasuk nikmat mencintai dan dicintai. Demikian cinta. Cinta menurutku tidak memandang paras, wajah, ataupun kendaraan. Kita lihat aja seorang petani yang maaf aja, dia mungkin wajahnya hitam karena terbakar matahari, dan mungkin pakaiannya juga kotor, bahkan sepedanya juga hanya sepeda ontel biasa. Tapi ketika aku memperhatikan dia, pada saat itu ada seorang petani yang habis bekerja di sawah, kemudian dia beristirahat di sebuah pohon. Kala itu ada seorang wanita, mungkin istrinya, dia membawa bakul berisi nasi, dan dia menemui sang petani itu. Kemudian dia memberikan piring yang berisi nasi dengan lauk seadanya. Dia makan bersama, saling senyum, saling tertawa, saling bercanda. Rasanya jika dilihat sungguh sangatlah berbahagia mereka. Sungguh cintanya bagaikan selembut embun dan seputih awan. Sungguh Masya Allah, cinta memang bisa dirasakan oleh semua orang. Ini berarti jika kita melihat seperti itu, bahwa cinta memang bisa dirasakan oleh semua orang, termasuk orang yang bernyawa. Semuanya bisa merasakan cinta. Sungguh bahwa cinta adalah nikmat yang sangat membahagiakan jika kita mencintai sesuatu dengan sewajarnya, tanpa mabuk, tanpa berlebihan, ataupun tanpa kemaksiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Oke.